Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalu salati wa atammu taslimi ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat, Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu sekalian, keluarga besar STIK PTIK yang berbahagia. Alhamdulillah pagi hari ini kita ditakdirkan oleh Allah dengan takdir yang baik. Kita bisa bertemu lagi bersilaturahim di masjid yang mulia ini, Masjid Darul Ilmi. Mudah-mudahan niatan baik kita, hadirnya kita, kumpulnya kita, mudah-mudahan semuanya mendapatkan keberkahan, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, saudara, ibu yang kami muliakan, saya coba mengaktualkan saja. Ini sudah beberapa hari kawan-kawan kita, saudara-saudara kita, termasuk orang tua kita sudah mulai berangkat menuju ke Saudi Arabia dalam rangka menunaikan ibadah haji. Oleh karena itu, awal ungkapan saya, kita sama-sama doakan mudah-mudahan saudara kita yang akan menunaikan ibadah haji, mudah-mudahan beliau-beliau semuanya pada sehat afiat, lancar ibadahnya, dan status hajinya menjadi haji yang mabrur, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak, saudara, ibu yang kami muliakan, salah satu ciri ya orang menunaikan ibadah haji itu ada ketika kita belum atau tidak menunaikan ibadah haji, ada namanya ibadah berkorban, atau istilah bahasa Arab udhiyah, korban. Dari istilah korban ini, itu sebetulnya korban asal kata dari pada koriba, korban, pendekatan gitu. Makanya ada bahasanya kawan karib. Nah, itu di Indonesia kan, kalau aslinya adalah koribun, ya, dekat. Jadi intinya korban itu ciri khasnya adalah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada riwayat yang indah, dan ini dari riwayat inilah nanti akan sedikit banyak saya ungkapkan tentang keistimewaan dan kaitan secara umum tentang masalah berkorban. Ada riwayat suatu saat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW didampingi oleh sahabat itu menunaikan ibadah sholat duha, adha ya. Ada istilahnya duha, ada adha. Kalau duha ya kayak sekarang ini, tapi kalau adha itu lebih kepada namanya al-Aid al-Adha, hari raya adha atau hari raya korban. Ketika Nabi akan menunaikan ibadah sholat adha, qad ra'a ghanaman qad zubiha. Nabi melihat satu ekor kambing qad zubiha, sudah disembelih. Ini bahasa ilmu bahasa Arab namanya ada mahalus syahidnya ini. Jadi ketika Nabi akan sholat, menyebutnya akan sholat Idul Adha, melihat seekor kambing yang sudah disembelih. Udah. Akhirnya Nabi mengungkapkan kepada, cuman nggak disebutkan namanya aja, orang-orang yang ada sekitar situ yang sudah menyembelih hewan korban sebelum sholat Idul Adha. Kata Nabi, man kana zabaha qabla sholat falyazbah syatan makanaha. Nah, ini hebatnya begitu. Kata Nabi, siapa saja yang telah menyembelih hewan yang diniatkan berkorban tapi disembelihnya sebelum sholat Idul Adha, maka kata Nabi falyazbah syatan makanaha, artinya maka sembelihlah lagi, itu bahasa kita, maka sembelih lagi satu ekor kambing atau domba untuk distatuskan sebagai hewan korban. Nah, dari sini singkat riwayat, singkat hadis itu begini, bahwa Bapak saudara-saudari ibu sekalian,
Yang disebut namanya berkorban itu kalau hewan, dalam hal ini lebih umum ya, kambing, entah disebutnya kambing atau domba, itu disembelihnya adalah setelah sholat id. Ini fikih pertamanya gitu. Berarti kalau ada orang menyembelih kambing, entah sapi, entah kebo, atau mungkin onta, tapi disembelihnya sebelum sholat id, itu tidak dianggap sebagai hewan korban. Ya contohnya kita ini umumnya kalau sholat id setengah 7 atau jam 7, mungkin kebangatan semangat kali, jadi motong hewan korbannya jam 6. Nah itu berarti belum sholat id. Maka meskipun diniatkan berkorban, itu tidak dianggap sebagai hewan korban. Nah ini sangat penting ini. Jadi kalau mau menyembelih hewan korban ya, menunggu atau tandanya adalah selesai sholat id. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa bapak saudara-saudari ibu sekalian, yang menyembelih sekarang ini, yang menyembelih hewan korban itu yang musolli. Artinya apa? Yang rutin menegakkan sholat. Makanya umumnya kita ada nih, di mana aja, entah di Jakarta atau di luar Jakarta, di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia, usahakan yang menyembelih hewan korban itu musolli, orang yang rutin menegakkan ibadah, secara khusus adalah ibadah sholat. Mungkin bahasa saya biar gampang, yang menyembelih hewan korban itu orang yang ahli ibadah. Karena ketika yang menyembelih hewan korban itu ahli ibadah, itu akan mempengaruhi kualitas atau mutu orang yang berkorban. Maka secara fikih, bahwa bapak saudara-saudari ibu sekalian, coba dah di mana aja itu kalau ada orang niat berkorban apa saja, itu biasanya ditawari oleh panitia mau menyembelih sendiri apa enggak. Biasanya kalau yang berkorban, tapi bukan ibu-ibu ya, bukan orang perempuan, orang laki ini, kalau ingin menyembelih biasanya ditawarin sama panitia, mau menyembelih sendiri enggak. Kenapa? Sebab kalau yang berkorban itu menyembelih sendiri, bahasa orang Jawa, biar lebih marem katanya, biar lebih mantep gitu. Opomane apalagi yang berkorban tadi, yang menyembelih tadi orang yang ibadah. Ada kasus bahwa bapak saudara-saudara, ibu-ibu, jadi ada kambing diniatkan untuk jadikan hewan korban. Ternyata enggak ada yang cakap, enggak ada yang cakap apa itu, enggak ada yang pinter, enggak ada yang bagus cara menyembelih gitu. Akhirnya dicarilah orang-orang laki yang bisa dan biasa menyembelih. Ternyata enggak ada juga. Karena kan bisa jadi begini, ada kekhawatiran ketika menyembelih itu melihat darah yang ngucur atau mungkin yang muncrat, itu panik. Ternyata ada orang perempuan ini hebatnya nih, ternyata ada orang perempuan yang biasa yang ngolah daging lah dan sebagainya. Dia kata saya sanggup. Akhirnya si orang perempuan itulah yang menyembelih hewan korban. Diambil hukum fikihnya, berarti yang menyembelih hewan korban itu tidak harus orang laki-laki, orang perempuan pun boleh ya. Cuman kan masanya begini kan tadi kasusnya, kalau sampai satu tempat, satu daerah yang menyembelih hewan korban itu orang perempuan, emang kemana orang lakinya gitu. Tapi kalau secara fikihnya bukan berarti harus orang laki aja, orang perempuan boleh gitu. Nah ini yang disebut namanya tadi fikihnya begitu. Kalau cara ngaji ilmu usul fikih namanya mengistinbatkan, mengambil hukum dari hadis di sini. Berarti yang menyembelih hewan korban itu harus yang ahli ibadah. Dalam satu sisi berarti kata-kata ahli ibadah itu harus orang laki, orang perempuan pun boleh. Tapi saya lebih cenderung ya, meskipun katanya orang perempuan boleh menyembelih, tetap orang laki yang afdol, yang utama. Nah itu yang kedua dari kesimpulan hadis. Yang ketiga, kata-kata falyadbah syatan makanaha, yang dimaksud zabah di situ artinya menyembelih di leher. Makanya di dalam Al-Quran ada fasolli li rabbika wanhar. Wanhar itu nahar itu mematikan hewan tapi melalui leher. Berarti kalau ada hewan yang diniatkan untuk dijadikan korban tapi matinya bukan disembelih di leher, itu bukan hewan korban. Bahkan andai kata matinya, ini bahasa saya nih, andai kata matinya digencet atau ditimpuk dan sebagainya,
dengan benda tumpul ya, mati itu hewan, maka dikatakan sebagai bangkai. Apa bangkai itu? Ya udah bangkai ya. Ya berarti nggak boleh dimakan. Ya jangankan diniat korban, dimakan aja nggak boleh karena sebagai bangkai. Nah ini berarti kata-kata wanhar, hewan itu akan menjadi halal dikonsumsi, apalagi diniatkan sebagai korban, itu harus disembelihnya di mana? Di leher, gitu. Berarti kalau matinya entah ditimpuk tadi saya bilang, atau digencet, atau ya mungkin bahasanya ketabrak motor atau ketabrak mobil, atau mungkin ketabrak kereta, kan bisa jadi. Nah itu bisa jadi, itu kemarin ada kasus ya, ada contoh, ada sapi kabur, ada kebo kabur, akhirnya karena diniatin korban ternyata ketabrak kendaraan. Nah itu dikatakan sebagai bangkai ya, tidak sah atau tidak halal untuk dikonsumsi. Itu urutan atau rentetan yang berkaitan masalah korban. Yang selanjutnya, nah baik, ini gini, kalau tadi bahasa saya matinya dengan benda tumpul, kata-kata benda tumpul kan berarti contohnya ditimpuk tadi. Kalau mungkin bahasa umumnya bukan ditimpuk, disambit gitu, disambit, atau mungkin digencet, atau mungkin tadi ketabrak kendaraan, entah kereta atau mobil dan sebagainya, atau mungkin bis kali. Nah itu dianggap sebagai bangkai. Tapi kalau matinya itu dengan alat yang tajam, persis tadi panah, atau dengan pistol gitu, atau dengan apa saja, tapi alat itu mematikan, dengan tombak dan sebagainya, atau pisau atau pedang, bukan di leher kan, tapi karena dilempar aja, apa kalau bahasa kita disambit. Dengan catatan, ini dengan catatannya, hewan itu nggak bisa atau nggak jinak untuk disembelih di lehernya. Berarti apa Pak istilahnya Ibu? Kalau ada hewan nih matinya dipanah, matinya ditembak, atau matinya karena tadi dilempar dengan pisau atau pedang, dengan catatan hewan itu nggak bisa atau nggak jinak untuk disembelih di lehernya, itu boleh, jadi halal. Nah itu menariknya gitu, jadi matinya itu yang dikatakan bangkai kalau matinya ditabrak, kalau matinya ditimpuk atau digencet. Tapi ketika ketabrak masih hidup, disembelih, halal gitu. Atau tadi ditimpuk dengan batu atau digencet atau tergencet lah saya nyebutnya nggak digencet ya, tergencet, ternyata masih hidup, masih ada tanda-tanda kehidupannya, itu disembelih boleh ya, eman-eman nih, sayang-sayang yang penting asal ada tanda-tanda kehidupan gitu. Nah, itu ada kaitan tentang masalah tadi wanhar. Jadi wanhar itu disembelih kalau hewan itu nggak ngamuk gitu dah, hewan itu masih bisa. Tapi kalau hewan itu lari-larian yang sulit dikendalikan, nah ini akhirnya daripada tadi mati menjadi bangkai, akhirnya itu tadi. Jadi mati itu salah satu caranya yang dikatakan sah atau menjadi halal kalau disembelih di leher. Itu intinya seperti itu. Tapi kalau bukan di leher, itu namanya darurat ya. Nah, di antara tadi dia apa, dengan pisau, dengan pedang, bahkan dengan tombak ya. Itu atau panah ya. Nah, itu menjadi halal. Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, kelanjutan bicara masalah korban sekarang begini. Itu kan cara matinya tadi, cara matinya. Sekarang dagingnya gitu kan bertahap namanya. Kalau cara matinya begitu tadi ya, atau kaitannya tadi berarti menyembelih hewan korban itu dikatakan korban kalau selesai sholat id, kemudian yang menyembelih adalah ahli ibadah, musolli gitu bahasanya, dan matinya adalah disembelih di leher. Yang selanjutnya kalau sudah mati nih, begini bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu sekalian, ini cara fikih ya. Itu kalau ada yang disebut daging korban, itu yang makan bukan hanya orang miskin aja, orang kaya pun diperbolehkan makan. Bahkan ini luas banget ini. Jangankan orang miskin, orang kaya, yang berkorban pun dianjurin untuk makan. Jadi kan universal banget, umum banget itu. Jadi makanya daging korban itu yang mengkonsumsi, yang makan mau orang miskin, orang kaya, bahkan yang berkorban. Jadi yang berkorban itu sangat dianjurin juga untuk makan daging korban. Tapi dengan catatan itu ada maksimalnya. Maksimalnya apa? Sepertiga.
Kalau yang berkorban, bukan yang orang lain nih, kalau yang berkorban, kalau dia berkorban itu boleh memakan daging yang dia korbankan hewannya dengan catatan maksimal 1/3. Tapi juga jangan mentang-mentang karena dia yang korban benar-benar mati dihitung 1/3. Makanya bisa jadi begini, kadang-kadang ada juga di masyarakat ketika dia korban kambing, 1 ekor kambing, dia naruh ke panitia di masjid atau di musola. Cuman memang saking gironya pengen makan daging korban, akhirnya mesen-mesen. Makanya sering saya ungkapkan nih bapak-bapak saudara-saudara sekalian, itu kalau kita berkorban kambing atau hewan apa saja, maksud saya apa saja itu apa kebo, apa sapi atau onta, itu jangan mesen dagingnya. Biarkan kita serahkan kepada panitia yang mengatur dan mendistribusikannya. Kenapa saya bilang jangan mesen-mesen? Karena gini, kadang-kadang ketika naruh kambing 1, apa aja dipesen. Kalau mesen paha, bukan paha depan, mesennya paha belakang. Emang apa paha belakang? Sebab paha belakang lebih gede dagingnya ketimbang paha depan. Mending amat nih cara orang Betawi, mending amat mesennya paha doang, mesen ati sekilo. Udah habis mesen ati sekilo, pala juga. Lah kambingnya kecil, kata panitia mendingan dia motong sendiri di rumah dah. Penting ini. Kenapa begini bapak-bapak saudara-saudara sekalian? Sebab ketika dia mesen, satu contoh aja tadi dah, dia mesen paha belakang sama panitia. Ini saya mau korban nih 1 ekor kambing, tapi saya mesen ya paha belakang atuh. Yang namanya panitia kan sibuk, mengatur sono, mengatur sini, udah begitu hewan korban kan banyak dan sebagainya. Saking sibuknya bisa jadi kadang-kadang kelupaan. Yang mesen paha belakang kehabisan, yang tersisa paha depan. Berarti kan kecilan. Akhirnya karena kelupaan si panitia bilang, ini wahai bapak, ini wahai ibu, ini paha yang bapak atau ibu pesan, kata yang berkorban, lah kok kecil banget ini, saya mesen paha belakang, ngapa dikasih paha depan? Kata panitia, ya maaf lah namanya repot dan sebagainya. Yang berkorban enggak nerima. Apa pak istilahnya enggak nerima? Enggak rela, enggak ridho. Enggak, saya maunya paha belakang, ngapa dikasih paha depan? Ujung-ujungnya itu korban enggak ada pahalanya sama sekali. Kan sayang berarti kan, itu yang saya maksud. Jadi ketika dia mesen terus dikasih tidak sesuai yang dia pesen, akhirnya ngerundel, kecewa. Nah, itulah akan hilang pahala. Oleh karena itu tadi saya bilang, kalau ada orang berkorban apa saja itu hewan, kemudian dititipkan ke panitia di masjid, di musola dan sebagainya, itu secara etikanya ya, saya bilang etikanya itu nggak usah mesen-mesen. Dan ini khusus buat panitia nih, di mana aja. Yang namanya daging korban itu diberikan kepada yang berkorban tidak harus dari hewan yang dia korbankan. Gini teorinya, ada orang berkorban, karena sudah terlanjur contoh kambing tadi, ada orang berkorban naruh 1 ekor kambing warnanya hitam, nggak urusan kecil gede nih, warnanya hitam. Nah ternyata panitia itu memberikan daging korban kepada yang berkorban tadi, yang kambing hitam, bukan dari kambing yang dia, akan tapi dari kambing yang lain, itu sama. Jadi enggak harus yang berkorban itu mencicipi, bahasa saya karena saking dikitnya ya, mencicipi daging korban tidak harus dari hewan yang dia korbanin. Bisa jadi ketika dia naruh hewan korban kambing warnanya hitam, yang dikasih kepada dia adalah daging kambing yang warnanya putih, atau lain jenis. Dia hewan korban yang dia taruh adalah kambing, tapi dikasih oleh panitia daging sapi, enggak apa-apa. Kalau bahasa orang Betawi, jangan kekeh bahasa Sunda apa bahasa Betawi? Jangan, dia Sunda ya. Jadi jangan saklek. Dia maunya daging korban dari hewan yang dia korbanin. Enggak harus begitu. Yang penting cari wong Jawa ngalap berkah. Nah, berarti bahasa bilang sedikit mencicipi. Kalau mau banyak jangan dari daging korban, beli di pasar atau di warung gitu. Nah itu disebut namanya sekedar mencicipi ya, daging korban itu ngalap berkah, mengharapkan keberkahan. Nah udah, itu inti dari hewan yang dikorbankan itu tadi, begitu caranya ya, cara pemotongan dan sebagainya. Yang kedua dagingnya itu begitu distribusinya. Yang terakhir bapak-bapak saudara-saudara ibu sekalian, itu daging korban tadi saya bilang, yang dimaksud pahala berkorban itu enggak tanggung-tanggung gedenya,
banyaknya orang berkorban itu pahalanya nggak tanggung-tanggung. Ini motivasi namanya, penyemangat. Sehingga kata Nabi, bikulli sya'ratin hasanah, kata Nabi. Kalau ada orang berkorban, itu pahalanya enggak terhitung dan enggak bisa dihitung. Kenapa enggak terhitung dan enggak bisa dihitung? Pahalanya itu setiap bulu hewan yang dikorbankan itu satu pahala. Kalau setiap bulu satu pahala, berarti kalau dia berkorban kambing, pahalanya sebanyak bulu kambing. Jangan coba-coba dah ngitung bulu kambing. Jangankan semuanya, bagian pala juga kagak sanggup. Maksudnya apa? Ini namanya motivasi dari Nabi kita Muhammad SAW. Berkorban itu Masya Allah pahalanya gede banget, makanya nggak dibatasin berapa-berapanya. Dalam waktu bersamaan, bahwa orang berkorban itu dalam bentuk hewan ya, ini sering saya kemukakan ini termasuk semalam isi pengajian. Berkorban itu tadi pahalanya besar banget. Dalam waktu bersamaan kita mencoba menjadi orang yang bisa bermanfaat buat orang lain, itu intinya. Jadi berkorban itu namanya berkorban, tujuannya adalah biar kita menjadi manusia yang bisa memberi manfaat buat orang lain, meskipun cuman sekepel atau setengah kepel daging hewan korban. Itu mudah-mudahan kita bukan menjadi baik pribadi saja, akan tetapi kita bisa menjadi orang yang bisa berbuat baik buat orang lain. Itu intinya. Mungkin bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, ini saja yang dapat saya sampaikan. Atau mungkin ada yang ingin bertanya, atau cukup sudah diwakili tadi secara umum? Baik, mudah-mudahan sekali lagi apa yang saya sampaikan ini sekedar mengingatkan saja, karena memang sudah rutinitas tiap tahun. Insya Allah ada nilai keberkahannya, tentu ada manfaatnya, dan kita ini mudah-mudahan selalu mendapatkan perlindungan, dan tentu apa saja yang kita lakukan termasuk pagi hari ini nih, mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bitilka niyat al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu anni ya karim, wa'fu anni karim, wa'fu anni ya mujibas sa'ilin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma barik lana fi auladina, Allahumma barik lana fi arzakina, Allahumma barik lana fi ulumina, Allahumma barik lana fi kulli syai'in alladhi a'taitana ya Allah ya rabbal alamin. Fadlika lahum fiha subhanakallahumma wa tahiyatum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.